Shalom, saya Pendeta Welina Nakamnanu Hosufo STH. Jumpa kembali dalam channel YouTube Klasis Timur Tengah Utara melalui program Suara dari Jurang yang Dalam. Hari ini dalam perayaan Minggu Sengsara Kristus yang kelima, firman Tuhan yang menuntun kita dari Injil Lukas pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dalam perikop bacaan yang pertama, rencana untuk membunuh Yesus, dan perikop yang kedua, Yudas mengkhianati Yesus. Dalam terang tema, pilihkanlah kami dari pengkhianatan orang terdekat. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangkanlah suara di sekeliling kehidupan kami, terutama dalam hati kami. Kuduskan kami dan layakan kami dari segala noda dan dosa kami, agar ketika firman-Mu kami baca dan kami renungkan, boleh menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Adakah di antara kita yang pernah merasakan sakit akibat dari sebuah pengkhianatan? Baik oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, oleh sahabat atau saudara yang terdekat. Tidak ada rasa sakit yang lebih besar, termasuk sakit fisik sekalipun, selain rasa sakit karena pengkhianatan itu sendiri. Inilah ungkapan yang sering kali kita dengar atau bahkan kita ungkapkan ketika kita mengalami pengkhianatan dalam hidup ini. Rasa sakit yang besar itu muncul sebab orang yang dipercaya, orang yang diharapkan, yang selalu bersama-sama dalam segala keadaan, ternyata dia ingkar janji. Justru dia yang sering kali menikam dari belakang. Kalau kita lihat ada banyak faktor yang menyebabkan munculnya pengkhianatan. Yang pertama karena faktor cemburu atau faktor iri, melihat orang lain yang lebih. Karena kepentingan jabatan, bukan karena kebutuhan dalam hidup, termasuk ekonomi dalam hal ini karena uang. Karena itu Mario Teguh dalam kata-kata bijaknya mengatakan, berhati-hatilah dalam mempercayai seseorang. Sebab semua pengkhianatan itu berasal dari orang-orang yang dipercaya. Hari ini dalam perayaan Sengsara Kristus yang kelima, melalui firman Tuhan kita pun menjumpai cerita yang tidak jauh berbeda dengan cerita pengkhianatan yang ada di sekitar kehidupan kita. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk membunuh Yesus ketika hari raya roti tidak beragi atau hari raya Paskah itu sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bukanlah orang-orang yang biasa. Mereka orang yang terpandang karena memang sebagai seorang pemimpin. Mereka orang-orang yang dihargai, dihormati, bahkan dari segi ekonomi mereka tidak berkekurangan. Tapi kemudian mereka berusaha melenyapkan Yesus justru karena faktor cemburu. Sebagai orang yang dihargai, dihormati, didengar oleh banyak orang pada masa itu, kehadiran Yesus dalam pelayanan justru menjadi ancaman tersendiri bagi mereka. Karena itu mereka berusaha melenyapkan Yesus untuk menutupi segala kebusukan, kejahatan mereka. Sementara Yudas dalam ayat 3 dan hingga ayat yang ke-6 tercatat bahwa iblis masuk ke dalam hatinya, lalu ia pergi ke imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk bersekongkol, untuk bersepakat tentang bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Saudara-saudaraku terkasih, Yudas adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus.
Tapi kemudian Yudas menjadi pengkhianat Tuhan Yesus. Pertanyaan bagi kita, kenapa demikian? Bacaan kita dari Injil Lukas pasal 22, ayat 1 hingga ayat yang ke-6, mengemukakan dua jawaban. Pertama, ayat 3, mengatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari kedua belas murid itu. Iblis masuk ke dalam hati Yudas. Iblis ketika masuk dalam kehidupan seseorang, maka ia akan berusaha mengendalikan orang itu. Dia berusaha menguasai orang itu dan menuntunnya untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani. Bahkan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Yesus. Orang yang baik sekalipun akan kehilangan akal sehatnya kalau iblis sudah masuk ke dalam dirinya. Karena itu, jangan coba-coba buka hati untuk iblis, sekecil apapun, untuk berdiam di dalam hati dan kehidupan kita semua. Hal yang kedua, terjadi pengkhianatan karena ada persekongkolan atau kesepakatan antara Yudas dengan orang-orang yang tidak menyukai Yesus. Akibat dari persekongkolan itu adalah Yudas abaikan nilai-nilai persahabatan yang tulus. Yudas abaikan nilai-nilai kebersamaan yang dibangun selama ini bersama dengan para murid dan juga Yesus sebagai sang guru. Semua hilang seketika. Saudara-saudaraku terkasih, apa yang mau kita belajar dari kisah Yudas dan pengkhianatannya hari ini? Yang pertama, betapa sakitnya bila dikhianati. Apalagi dikhianati oleh orang yang dekat, orang yang kita kasihi, yang kita cintai, bahkan yang mengasihi dan mencintai kita. Karena sangat sakit bila dikhianati, maka janganlah kita mencoba untuk mengkhianati orang lain, apalagi orang itu adalah orang yang dekat dengan kita, orang kepercayaan kita. Hal yang kedua, yang namanya pengkhianatan pasti tidak akan umur panjang. Dia akan berakhir dengan penyesalan atau kekecewaan. Dalam Injil Matius 27 ayat 3 hingga ayat yang keempat, Yudas menyesal telah menjual Tuhan Yesus, sang gurunya, dan berniat mengembalikan 30 keping perak yang diberikan kepada dia. Tapi imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menolak menerima kembali uang itu. Karena itu dalam penyesalan Yudas melemparkan uang itu ke dalam bait Allah, lalu ia pergi menggantungkan dirinya, lalu ia mati. Tapi yang namanya penyesalan selalu datang terlambat. Orang bilang nasi sudah menjadi bubur. Hal yang ketiga, belajar dari kisah Yudas. Kita semua harus tahu dan selalu menghargai hubungan atau relasi-relasi yang dibangun dalam sebuah kebersamaan. Sekecil apapun nilai kebersamaan itu. Kita mulai dari dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, bahkan dalam semua elemen-elemen lain. Hal yang keempat, jauhkan diri dari rasa iri dan cemburu, melihat keberhasilan dan kesuksesan atau kelebihan orang lain. Sebab rasa iri dan cemburu bisa menjadi pemicu adanya pengkhianatan dalam sebuah kebersamaan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku terkasih, kalau hari ini kita dikhianati, bersabarlah dan terus berdoa kepada Tuhan. Sebab setiap pengkhianatan pasti akan berakhir pada kebinasaan. Jikalau tidak ada kesediaan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.